ketika manusia itu secara aktif mewarnai dunia gitu kan. Jadi realitas itu diciptakan oleh manusia. Itu cara pandangnya Weber kan gitu. Nah, sosiologi Weber itu meletakkan individu itu lebih penting daripada masyarakat. Apa jadinya masyarakat itu tergantung individunya, karena individu itu punya kuasa untuk mengkonstruksi realitas yang dia inginkan. Makanya momen eksternalisasi. Kebalikan dari momen eksternalisasi, bukan kebalikan. Setelah dieksternalisasi, setelah dicurahkan ya wawasan orang, kemudian cita-citanya itu kemudian menjadi sebuah kenyataan objektif. Namanya objektivasi, di mana segala harapan dan cita-cita pribadi tadi sudah eksis di dunia itu, bahkan sudah melembaga menjadi suatu kekuatan tersendiri. Nah, ketika harapan-harapan itu sudah menjadi sebuah fakta tersendiri di luar sana, di luar individu, itu namanya periode atau momen objektivasi, yaitu adalah sosiologinya Durkheim. Ketika dia berbicara tentang agama sebagai fakta sosial. Jadi kalau dia sudah, misalkan katakanlah ada orang bercita-cita tentang Islam bagaimana yang dia ciptakan, lalu dia kemudian berusaha berjuang dalam kehidupan sehari-hari untuk menggolkan ya keinginan dia atau Islam versi dia itu supaya eksis bagaimana. Nanti kalau cukup banyak orang yang punya cita-cita yang sama, misalkan ada orang bilang, ini kita perlu nih tahlilan untuk mendoakan orang-orang yang meninggal. Nah, kalau versi itu menang, akhirnya tahlilan itu menjadi sebuah lembaga sosial yang tersendiri. Kalau sudah menjadi lembaga sosial tersendiri, itu nggak bisa lagi dilawan karena dia udah menjadi fakta ya, fakta keras yang apabila ada individu yang anti tahlilan di situ akan bermasalah karena akan bermasalah kepada masyarakat. Nah, kemudian momen ketiga adalah ketika fakta-fakta sosial itu diserap oleh pribadi ya, dan membentuk kepribadiannya. Jadi di sini kebalikannya dari Weber. Kalau Weber itu berbicara bagaimana individu membentuk dunia, kalau Karl Marx justru berbicara sebaliknya, bagaimana individu itu digiring oleh dunia atau dibentuk oleh dunia. Karena dalam perspektif manusia itu nggak merdeka, dikungkung oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang dia itu nggak punya pilihan kecuali ikut aja terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang memaksa dia untuk menjadi apapun. Dia nggak kuasa untuk mempunyai tawar-menawar. Dalam posisi individu itu kalah dengan realitas, itu kemudian ada proses internalisasi di mana seorang individu menyerap ya ajaran-ajaran dari masyarakat sebagai bagian dari dirinya dan kemudian membuat itu menjadi bagian dari pribadinya dan dia kemudian ya mengikuti arahan dari ajaran-ajaran itu. Jadi dia itu ikut aja tergantung masyarakat bagaimana bagusnya gitu kan. Kalau dia di tengah masyarakat NU ya dia jadi orang NU, nggak ada pilihan karena kalau dia nggak jadi orang NU ya dia mungkin harus keluar dari masyarakat itu mencari masyarakat lain yang cocok dengan dia. Gitu. Kalau ada orang NU tinggal di Kauman Jogja ya otomatis dia harus minimal itu ya berkompromi dengan keyakinannya orang Muhammadiyah karena Kauman itu mayoritasnya Muhammadiyah. Tidak ada pilihan bagi orang NU di sana kecuali mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat Muhammadiyah di kampung itu. Kalau enggak ya dia harus keluar, pindah ke Kerapia atau apa kan, supaya objektivasi realitas itu sesuai dengan harapan dia. Kalau enggak dia harus ikut aja. Jadi sebetulnya hanya itu aja sebetulnya pertanyaan. Oke, masih ada yang lain nggak? Setelah Rofib, siapa lagi? Saya, Pak. Ya silakan. Dita, ya silakan Dita. Iya. Nah, ya. Dita 022 ya. Iya. Ya silakan Dita. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari resume saya mengenai realitas sosial agama menurut Peter L. Berger. Next. Peter L. Berger dalam karyanya The Social Reality of Religion memandang agama sebagai suatu hasil sejarah. Berger memandang agama seperti hobi spiritual belaka. Ia memandang agama yang berurusan dengan realitas kudus yang mengatasi dimensi waktu. Agama bagi tudung kudus yang melindungi manusia dari kelemahan eksistensinya yang dilambangkan dalam kematian. Menurut Berger, agama merupakan sistem legitimasi yang berbeda dari lainnya karena agama diwujudkan dalam sistem legitimasi yang mempunyai kerangka acuan superempiris. Kesimpulannya, menurut Berger, agama adalah usaha manusiawi untuk memangku kosmos yang kudus. Next. Agama dan pembentukan dunia. Dalam setiap kegiatan manusia yang merupakan kegiatan membentuk dunianya, agama seperti posisi yang khas. Manusia merupakan hasil usaha manusia, namun masyarakat merupakan hasil usaha manusia, namun mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Namun dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah hasil dari masyarakat. Artinya, seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal dalam masyarakat. Dari dua pernyataan tersebut, kita dapat melihat proses dialektisnya untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut saling berlawanan. Adapun tahap proses dialektis yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik kegiatan mental maupun fisik. Manusia belum selesai pada waktu dilahirkan. Artinya, manusia mengalami proses untuk menjadi manusia dimulai sejak bayi, berinteraksi dengan lingkungan luar untuk mencakup dunia fisik dan manusiawi. Dunia manusia adalah dunia terbuka. Manusia sendiri yang harus membentuk dunianya. Hubungan manusia dengan dunia dan tubuhnya sendiri diwarnai oleh ketidakstabilan. Manusia berusaha mencari keseimbangan antara dirinya dengan dunia dan dirinya dengan tubuhnya sendiri. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia. Dengan kata lain, manusia menghasilkan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Dunia yang dihasilkan ini dinamai kebudayaan. Yang kedua adalah objektivasi. Objektivasi adalah hasil dari eksternalisasi manusia. Konsep objektivasi mengatakan bahwa masyarakat berdiri sebagai fasilitas yang berada di luar menghadapi penghasil. Contohnya, manusia menciptakan bahasa sebagai budaya hasil non-material yang merupakan sarana komunikasi. Dengan bahasa tersebut ditunjukkan bahwa cara berpikir pemakainya sangat ditentukan oleh bahasa tersebut. Adapun unsur objektivitas masyarakat yaitu institusi, peranan, dan identitas. Contohnya yaitu keluarga adalah sebuah institusi yang dapat memaksa pola tertentu pada individu dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses yang merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga objektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Internalisasi berarti aktivitas dunia objektif juga menjadi aktivitas subjektif. Sebenarnya proses internalisasi merupakan gerak dari proses dialektis yang lebih besar yang mencakup eksternalisasi dan objektivasi. Next. Nominasi. Nomos bagi dunia sosial dibentuk secara objektif maupun subjektif. Nomos objektif terbentuk dalam proses objektivasi. Nomos yang dibangun secara sosial merupakan suatu pelindung melawan teror. Dengan kata lain, fungsi masyarakat terpenting adalah menertibkan.
Sifat melindungi yang terdapat dalam nomos sosial secara khusus, nyata dalam situasi marginal, dalam hidup seseorang, situasi yang muncul sebagai perasaan curiga, jangan-jangan dunia ini mempunyai aspek yang lain daripada yang dialami sehari-hari. Realitas dengan nomos selalu terancam oleh irealitas. Nomos sosial adalah bangunan yang didirikan berhadapan dengan suatu kekuatan kekacauan. Apabila nomos dunia sosial dapat diterima begitu saja, terjadilah suatu pencampuran makna antara makna individu dan makna yang sudah menjadi sifat dunia. Dalam dewasa ini, nomos muncul sebagai refleksi ilmiah lebih mengenai hakikat manusia daripada hakikat alam. Maka manusia yang telah dibentuk diproyeksikan pada dunia alam semesta. Dengan proyeksi itu, nomos yang lebih lemah diperkuat. Jika nomos diterima sebagai milik dari alam benda-benda, nomos akan lebih stabil. Next. Agama dan kosmisasi. Agama adalah proses kosmisasi dengan cara yang kudus. Kudus yang dimaksudkan sebagai keadaan suatu misteri, kuasa yang mengagumkan. Kosmos yang kudus merupakan suatu kekuatan yang maha besar namun tetap menyapa manusia dan menempatkan kehidupan manusia dalam suatu tertib yang penuh makna. Kosmisasi menyatakan bahwa dunia manusia yang penuh makna diidentifikasikan dengan dunia. Kosmos ini merupakan dasar nomos manusiawi. Agama adalah usaha menangkap alam semesta sebagai yang sungguh-sungguh penting secara manusiawi. Karena itu, dunia perlu dipelihara, dipertahankan dengan proses sosialisasi, yaitu memberi perhatian pada nilai mana yang harus diwariskan pada generasi baru agar diterapkan dalam kehidupan sosialnya. Selain itu, perlu dikontrol sosial untuk membatasi gerak manusia sampai pada suatu titik yang dapat ditoleransi sehingga gerak maju masyarakat tidak terhambat. Next. Proses penompang keteraturan sosial. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi adalah pengetahuan yang diobjektivasikan untuk menerangkan dan membenarkan keteraturan sosial. Sifat legitimasi adalah kognitif dan normatif. Adapun macam legitimasi adalah dalam tingkat aktivitas yang melegitimasikan diri dan legitimasi yang dibuat karena muncul perlahan terhadap aktivitas. Legitimasi memiliki aspek subjektif, yaitu merupakan bagian dari pengetahuan objektif masyarakat dan aspek subjektif. Legitimasi dikatakan objektif sejauh mana ia mampu menciptakan keselarasan antara batasan realitas objektif dan subjektif. Kedua adalah legitimasi agama. Hubungan agama dan legitimasi ditunjukkan bahwa secara historis agama merupakan suatu alat legitimasi yang luas dan efektif. Agama berhasil menjembatani realitas susunan masyarakat yang empiris dengan realitas tertinggi. Agama melegitimasikan lembaga sosial dengan memberinya status ontologis yang luas dengan menyatakan bahwa lembaga di dunia ini secara langsung mencerminkan atau mewujudkan susunan kosmos dan makrokosmos. Legitimasi agama menginterpretasikan keteraturan masyarakat dengan tertib alam semesta yang kudus, juga menghubungkan ketidakteraturan dengan kaos yang sejak awal sudah menjadi lawan. Yang ketiga, proses peningkatan kembali. Dalam hal ini, ritus keagamaan merupakan suatu alat yang penting. Ritus terdiri dari dua bagian, yaitu yang harus dilakukan dan yang harus dikatakan. Aktivitas legitimasi serta dromena dan legumena berguna untuk meningkatkan makna yang terkandung dalam kebudayaan dan kelembagaannya. Hubungan timbal balik antara proses pembentukan pengertian pokok religius dan aktivitas religius dalam ritus merujuk pada suatu kenyataan, yaitu bahwa agama pada dasarnya berakar dalam masalah praktis kehidupan sehari-hari. Penekanan hubungan timbal balik ini mencegah salah paham bahwa pengertian pokok religius semata-mata adalah hasil refleksi atas kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah agama dan situasi marginal.
Kekuatan legitimasi agama dalam mempertahankan dan memelihara dunia merupakan hal yang mengintegrasikan situasi marginal ke dalam nomos masyarakat. Agama berfungsi mengintegrasikan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Agama melegitimasikan situasi marginal secara seraya menerangkan bahwa dengan keseluruhan realitas kudus. Yang terakhir adalah pemeliharaan realitas dunia. Aspek penting dalam agama dalam memelihara dan mempertahankan realitas merujuk pada perlunya suatu masyarakat sosial struktural bagi agama. Jika struktur sosial sebagai struktur kemanusiaan struktur sosial sebagai struktur kemasukaan nomos masyarakat hancur, maka hancurlah dunia real manusia. Berger membedakan dua struktur kemanusiaan bagi agama, yaitu menggunakan masyarakat sebagai dasar dunia religius dan menggunakan sebagian masyarakat saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Oke, sudah berapa orang? Tiga orang. 3 orang masih ada? Silakan. Misi, Pak. Oke, silakan. Rahmi ya, Mbak Rahmi. Iya. Iya, silakan Mbak Rahmi. Apa sudah terlihat, Pak? Udah. Rahmi Paradila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Faradila dengan NIM 017 ingin mempresentasikan tentang realitas sosial agama menurut Peter L. Berger. Dalam sosiologi memang dikenal berbagai macam definisi agama sebagai berikut. Menurut Weber, menekankan fungsi sosial dari agama yaitu memberi acuan makna bagi manusia untuk mendekati dunia dan masyarakat. Lalu menurut Durkheim, yang menekankan hakikat sosial dari agama, memandang agama sebagai faktor penting bagi identitas dan integrasi masyarakat. Lalu, menurut Talcott Parsons, baginya agama adalah kebudayaan dalam tingkat yang tertinggi. Agama berperan secara kultural dalam pembentukan kesadaran dan hati nurani masyarakat. Lalu, Berger, usaha manusiawi untuk membangun kosmos yang kudus. Proses dialektisnya secara dasariah mempunyai 3 tahapan, yaitu 1. Eksternalisasi. Eksternalisasi adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Lalu yang kedua, objektivasi. Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik, dari kegiatan eksternalisasi manusia. Lalu yang ketiga, internalisasi, yaitu proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Lalu nominasi. Kegiatan membentuk dunia oleh masyarakat tidak lain adalah kegiatan menerbitkan, yaitu mengenakan nomos pada pengalaman dan makna-makna individual. Hal ini menjadi jelas bahwa kita melihat kembali manusia sebagai Homo sapiens yang secara biologis tidak mempunyai mekanisme penerbitan pengalaman sebagaimana binatang. Lalu agama dan komisasi. Agama adalah usaha manusiawi untuk membangun kosmos yang kudus. Kudus dimaksudkan sebagai keadaan suatu misteri, kuasa yang mengagumkan. Kosmos yang kudus merupakan suatu kekuatan yang maha besar.
namun tetap menyapa manusia dan menempatkan kehidupan manusia dalam suatu tertib yang penuh makna. Lalu, agama dan pemeliharaan dunia. Legitimasi adalah pengetahuan yang diobjektifikasikan sehingga berguna untuk menerangkan dan membenarkan keteraturan sosial. Legitimasi bukanlah gagasan teoretis, biasanya lebih bersifat prateoretis. Memang gagasan teoretis berguna juga sebagai legitimator. Namun suatu gagasan tidaklah identik dengan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat. Berger membagikan macam-macam legitimasi sebagai berikut. Dalam tingkat aktivitas yang melegitimasikan diri, lalu legitimasi yang dibuat karena munculnya perlawanan terhadap aktivitas. Lalu legitimasi agama. Hubungan agama dan legitimasi ditunjukkan sebagai berikut. Secara historis, agama merupakan suatu alat legitimasi yang luas dan efektif. Agama berhasil menjembatani realitas susunan masyarakat yang empiris dengan realitas tertinggi. Lalu agama dan situasi marginal. Situasi marginal yang dimaksudkan di atas ditandai oleh ekstase yang secara harafiah berarti berdiri di luar, yaitu berada di luar realitas sebagaimana maknanya. Situasi ekstase dapat dikenali misalnya dalam mimpi, atau kalau dilihat dari sudut realitas dunia sehari-hari. Lalu pemeliharaan realitas dunia. Berger menemukan suatu aspek yang penting bagi tugas agama dalam pemeliharaan dan mempertahankan realitas. Aspek itu menunjuk perlunya suatu persyarat sosial struktur bagi agama. Lalu yang terakhir penutup. Bagi Berger, agama adalah suatu usaha manusia untuk membentuk kosmos yang kudus. Inilah tempat keteraturan. Tinggal di dalam dunia itu berarti hidup dalam keteraturan yang ada dan mendapat jaminan makna, sekaligus terhindar dari bahaya anomi dan ketanpamaknaan. Lalu sejak dini Berger menekankan perlunya memandang masyarakat dalam hubungan dialektisnya. Kalau diandaikan bahwa masyarakat itu akan dapat dipahami sebagai hal yang adukat dengan kenyataan empirisnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahmi. Oke, masih adakah yang berminat maju? Silakan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Mungkin masih ada 1 atau 2 orang lagi, silakan. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya menyampaikan dikit ya bahan untuk minggu depan yang harusnya minggu kemarin. Jadi sudah 4 tokoh, mungkin ya sudah cukup. Dan ini juga udah mau luas. Dan kita nanti akan melihat lagi peta besar dari agama dalam kehidupan sosial. Seperti saya sampaikan bahwa agama itu paradoks ya, paradoks karena mestinya adalah yaitu sesuai dengan namanya ya, agama itu kan artinya agomo ya, tidak kacau ya, tidak pecah belah. Tapi kadang-kadang agama itu malah menjadi faktor yang memecah belah. Ini kalau dalam filsafat agamanya ini memang permainan bahasanya agak tinggi, di mana orang membedakan antara agama dan iman. Jadi, agama itu adalah iman yang sudah terlembaga ya, namanya agama, iman yang terlembaga. Itu akhirnya agama itu membawa kepentingan kelompok. Itu bedanya iman yang belum terlembaga yang ada dalam sanubari kita itu namanya iman yang masih murni.
itu mengenal apa yang disebut sebagai kasih sayang kepada sesama, karena itu inti sari dari ajaran agama itu kan itu. Namun apabila agama itu sudah menjadi organisasi, kemudian dia akan tunduk menjadi suatu institusi yang sesuai dengan hukum-hukum organisasi. Nanti ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kan gitu. Namanya juga lembaga, kan butuh pembiayaan. Akhirnya urusannya itu bukan lagi dengan iman, tapi urusannya dengan rutinitas untuk menghidupkan organisasi. Kayak ada istilah organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, organisasi Katolik, ya gereja Katolik. Gereja itu yang organisasi. Muhammadiyah, NU itu juga organisasi sebetulnya, bukan agama, walaupun para pengikut agama ini di NU, di Muhammadiyah, di Katolik, Kristen, dan Yahudi merasa memperjuangkan iman, ya. Mereka merasa memperjuangkan Islam, padahal sebenarnya diperjuangkan itu lebih banyak adalah kepentingan kelompok. Jadi orang NU itu ya yang diperjuangkan ya mestinya nasibnya orang NU. Orang Muhammadiyah juga begitu, orang Katolik juga begitu, sehingga melihat manusia lain itu kemudian bukan lagi dengan pandangan kasih sayang, melainkan sebagai ancaman, sebagai musuh. Jadi orang NU dengan orang Muhammadiyah ya musuh, orang Muhammadiyah dengan NU musuh, orang Katolik dengan orang Protestan musuh, dengan Islam musuh, orang Islam dengan orang Kristen musuh, ya. Itu karena faktor sosiologi tadi, ketika iman dilembagakan menjadi organisasi. Karena itu orang yang beragama harus pandai-pandai memilah mana agama atau mana iman. Itu harus jelas. Karena yang namanya iman itu dia tidak punya cara untuk melihat semesta ini kecuali dengan pandangan Rahman dan Rahim, ya, sesuai dengan sifat Tuhan. Bahkan ada hadis filsafat yang mengatakan bahwa ya sebetulnya orang beriman itu ya bisa bersatu, ya apapun agamanya. Jadi orang itu dipersatukan oleh iman, bukan oleh agama, karena agama itu justru sering membuat orang pecah belah. Tapi kalau orang beriman, apapun agamanya itu nggak masalah. Jadi kalau orang Islam beriman, jadi dengan orang itu tetap dengan pandangan kasih sayang, karena itulah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Nah ini perlu suatu renungan yang agak dalam. Yang saya garis yang saya highlightnya ini adalah kalimat paradok itu. Kadang-kadang di satu sisi agama menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, tetapi juga kadang-kadang ia menjadi kekuatan yang memecah belah masyarakat. Ketika menyatukan itu namanya kekuatan kohesi. Ketika dia memecah belah namanya konflik. Tapi istilah konflik dan kohesi dalam sosiologi itu tidak boleh dinilai secara negatif dan positif. Jadi konflik itu nggak ada hubungannya dengan keburukan. Konflik itu adalah mekanisme dalam kehidupan sosial, di mana dinamika itu mengharuskan gerakan itu dinamis antara bersatu dan antara berkompetisi dengan berkolaborasi. Itu memang begitu, hidup itu biar maju kayak gitu. Ada kadang-kadang orang berkolaborasi, kadang-kadang orang berkompetisi. Jadi kompetisi itu juga ada namanya sejenis konflik, tapi itu bukan berkelahi atau tawuran, itu bukan konflik dalam pengertian seperti itu. Tapi konflik dalam pengertian bahwa dalam dunia sosial itu kadang-kadang berbagai kepentingan itu memang saling berkontestasi untuk istilah agama itu fasabiqul khairat. Kalau kalimat fasabiqul khairat itu bukan artinya negatif, malah baik, ya. Artinya konflik itu sesuatu yang baik apabila ia diterima atau dihayati sebagai suatu konstituen dalam upaya manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tapi konflik kalau diartikan sebagai permusuhan, ya memang nggak salah, karena memang ada jenis orang yang melihat konflik itu dari sisi
Jadi juga orang ngomong politik itu sebetulnya kan netral aja istilah. Tapi banyak orang mengatakan politik itu adalah praktek-praktek manusia untuk mencuri atau mencari keuntungan untuk diri sendiri, berkedok politik gitu. Jadi politik itu artinya negatif. Sebetulnya itu oknum toh, kalau politik yang jahat itu adalah oknum politisi. Itu bukan politiknya sendiri, karena proses politik dalam kehidupan sosial itu sebuah kemestian. Harus di tingkat kampung juga harus ada pemilihan RT, RW, masa nggak ada kepalanya, nggak ada ketuanya. Menjadi ketua itulah yang disebut sebagai kegiatan politik. Itu netral sebetulnya. Sehingga tidak boleh lalu diterjemahkan sebagai sesuatu yang negatif ya, konflik dan politik dan seterusnya atau istilah-istilah lain. Dan sosiologi itu netral. Jadi sebenarnya artikel Pak Riwo Kahu ini adalah melanjutkan dari yang sebelumnya, tapi ini memotret yang lebih besar tentang fungsi dari agama dalam masyarakat, baik ketika dia menjadi suatu kekuatan yang menyatukan atau sebagai suatu kekuatan yang memecah belah ya kehidupan sosial. Itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di kelas umum. Oke, masih ada lagi yang mau maju? Kalau nggak ada kita tutup di sini ya. Baru jam 2 sebetulnya. Ini bukan jam 2.20. Oke, nggak apa-apa, kita tutup. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah di waktu dan tempat yang sama ya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampaikan salam saya untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak.